Bumi gunjang ganjing langit lap-lap, katon wukir moyak mayik. Ucap kacarita, kacarita kabeh lelakune manusa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan kami, channel TV Transmisi Budu, dalam episode Mbak Budin. Sore ini kami sedang berkumpul di rumah seorang tokoh di Sawatoroyo yang legendaris. Beliau adalah Simbah Ki Hadjar Sutrisno. Ki Hadjar Trisno. Nah, beliau ini menurut nasabnya itu adalah keturunan dari tokoh-tokoh di Sawatoroyo, Kades Papureo sini. Nah, sore ini kami memilih tempat di sini dengan ornamen yang sangat alami, desa, untuk membuka cakrawala panjenengan bagaimana uniknya kehidupan di desa itu, bahwa desa itu memang sebuah miniatur dari kehidupan wong Jawa sing Jawane sing ora ninggal Jawane. Nah, teman-teman, sore ini kami ingin mengupas tuntas tentang sejarah Desa Waturoyo. Watu iku ya watu utawa sela, royo iku gede. Konon dulu sebelum ejaan dirubah itu namanya bukan Waturoyo tapi Waturoyom. Nah, oleh karena generasi berubah dari generasi ke generasi, akhirnya Waturoyom menjadi Waturoyo. Nah, di Desa Waturoyo ini ada beberapa situs sejarah yang terkait dengan para tokoh terdahulu, dimulai dari sejak abad 14, abad 15, abad 16, hingga abad 19. Ada beberapa tokoh masa lalu, antara lain yaitu Simbah Rebu, yang lokasinya tadi telah kami syuting lewat konten yang terdahulu, itu di kawasan tengah persawahan. Nah, siapa itu Mbah Rebu? Nanti kita akan minta klarifikasi, keterangan, petunjuk kepada beliau Ki Hadjar Trisno untuk menjelaskan siapa sebenarnya Mbah Rebu itu. Nah, kemudian tadi ada di kompleks TPU itu namanya Kiai Biru. Nah, di TPU itu terkenalnya adalah TPU Mbah Benowo. Ada apa dengan nama Benowo itu? Yang nama Benowo itu adalah identik dengan putra sulung dari Sultan Pajang Sultan Hadiwijoyo Mbah Joko Tingkir. Yang notabene Mbah Joko Tingkir adalah sanggahnya Mbah Ahmad Mutamakin. Apakah itu kebetulan dulu Mbah Hadiwijoyo ke sini kemudian sanggahnya kok ke sini juga? Apakah itu kebetulan? Mungkin itu adalah rangkaian takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan kepada Mbah Joko Tingkir dan keturunannya untuk meneruskan jejak sanggahnya lagi. Nah, teman-teman rahimakumullah, wawancara sore ini akan kami mulai dengan meminta keterangan kepada beliau ini, Mbah Ki Hadjar Trisno, tentang siapakah yang disebut Kiai Biru itu. Monggo. Aku sangat Pak Menteri yang sampun peraya rawuh wonten panjenengan menika padukaan menika yo namung meraten kemawon kanjeng panjenengan nyuwun pirsa kawontenan sinten ingkang kasenipun
Ki Buyut Biru nggih. Ki Buyut Biru menika saking laladan sewau saking laladan Desa Sumber Sonean ya. Sonean. Nggih. Minggu kang terkenal Sumber sing Desa Sonean. Anake Sonean. Dan jamu-jamu di Suradipa menika kaleres jabatanipun menika ngrangkep. Jabatanipun Pak Suradipa menika di Suradipa menika ngantri petinggi era kolonial Belanda. Merangkap petinggi pertama Desa Waturoyo sebelum ada petinggi-petinggi desa lain. Jadi desa yang sudah berpetinggi pertama kali di Kecamatan Mergoso itu adalah Desa Waturoyo. Itu pertama kali ada sebutan kepala desa atau petinggi ya. Ya, petinggi itu baru ada petinggi itu setelah ada Belanda masuk. Iya. Buat berada itu. Kalau dulu istilahnya itu gede begitu. Gede nggih. Soal si biru menika terus menika wau napa menika penduduk wonten wonten Sonean Sumber Sonean nggih. Menika pirang kabar menawi Suradipa damel sayembara. Sapa sing bisa ngalahno Brojo petinggi Waturoyo. Yang kedua, Brojo Yudo ingkang makame wonten mriko nika. nggih, Nggih. Ya, nanti akan saya hadiahi minimal jadi menantu saya atau menjadi pekerja saya di Waturoyo. Saestu. Niku asalipun Mbah Buyut Biru menika asal saking desa daerah Rembang. Berarti Rembang hijrah ke Sumber, langsung ke mriki. Karena apa? Menurut sejarah yang ada, hijrah datang Sungai Sumber menika asalipun saking Sungai Sumber, justru saking desa Kecamatan Gembong. Gembong nggih, desa Spendolong nggih menika. Lukaran ya, Lukaran Gembong. Menika kalih adikipun Estri jam menika. Nggih. Sakawit saatne cilik Rembang menika saking Karyawati Rembang. Saking asli Karyawati Rembang menika. Nggih. Menika dipun oyak-oyak kalian Melandi. Londo nggih. Awit iki biru nate mejahilah pasukan tentara Londo. Nggih. Terus dilihat ke Pelayu juga Lukaran tiga Sumber tiga untuk informasi derek Sayembara Suradipa menika sing saged awak narasi. Nah, yo akan dikundut mantu. Tak boten-botene pikantuk hadiah garapan Sabin ruangan Waturoyo menika. Akhire dados mantu napa diparingi Sabin? Akhire dipun paringi Sabin. Mboten dados mantu nek. Dados mantu niku. Menawa anake kita ora gelem to. Ya menika sewu. Salajengipun ingkang David Guru menika tasih domisili wonten Sumber Sonean. Ini pikantuk garapan Sabin wonten ruangan menika. Ruangan niku napa, Mbak? Ruangan niku nggih ruangan juga lokasine lepen. Oh, lepen nggih kaca. Lepen kali suatu. Lepen itu ruangan. Oh, maksudnya ruangan niku wonten sing jegan di sawah hijau menika. Lajeng Mbah Biru mangke teng mriki disarekake teng mriku niku. Mangkene sewu lah. Gandeng sedanipun wonten Sumber Sonean.
nate kagungan jasa wonten Waturaya ngalahaken Mbah Brojoyuda menika disuwun kalih Suradipal dipun makamaken dipun sarekaken dhateng Waturaya. Ngatos apa menika ingkang wonten sanipun biru menika. Biru menika ingkang garem nggih niki, kados kalih niki. Jadi kalih niki Pak Noto. Ya, kita kula narasikan ya. Jadi begini teman-teman, tadi beliau Mbah Ki Hajar Tresno dawuh tentang siapa itu sosok yang bernama Kiai Biru. Ternyata Kiai Biru itu berasal dari daerah Rembang. Rembangnya mana itu Gunung Kinawerwan alias belum jelas, tapi tepatnya dari Rembang. Dari Rembang karena di sana gejolak dengan intrik dengan Belanda. Mateni Londo akhirnya diburu Londo ke Pelayu tekan di Pulukaran Gembong. Nah, dari Pulukaran Gembong kemudian hijrah lagi ke Desa Sumber. Desa Sumber itu sekarang disebut Desa Sonean. Nyuwito, jalipun istilahipun Nyuwito di Sumber. Nyuwito itu kalau bahasa Indonesia itu ya ikut sama tokoh Sumber itu. Nah, pada saat Mbah Kiai Biru itu di Sumber mendengar sayembara yang diadakan oleh Mbah Petinggi Suradipal, yaitu petinggi pertama di Desa Waturaya. Itu karena di Desa Waturaya itu ada tokoh lain yang memang kontra dengan Mbah Suradipal, yaitu bernama Mbah Brojoyuda. Nah, karena Mbah Brojoyuda itu sekti, konon katanya sekti, Mbah Suradipal itu juga merasa enggan untuk melawan sendiri. Akhirnya nabok nyileh tangan nganakno Giri Patemboyo utawa Sayembara. Lah sing keboni Sayembara yaiku Mbah Kiai Biru. Singkat cerita, Mbah Kiai Biru berhasil memenangkan sayembara, berhasil mengalahkan Mbah Brojoyuda, dan akhirnya Mbah Kiai Biru dihadiahi sawah sebelah utara Sungai Waturaya tadi, sebelah utaranya situs sejarah Mbah Rebo. Nah, singkat cerita lagi, Mbah Kiai Biru akhirnya wafat di usia tua dan dikebumikan di Desa Sumber. Nah, setelah jasadnya Mbah Kiai Biru dikebumikan di Desa Sumber, kemudian Mbah Suradipal sebagai sesepuh atau kepala Desa Waturaya itu mengingat jasa Mbah Kiai Biru itu sangat besar, maka jasad beliau Mbah Kiai Biru diambil dari Desa Sumber, disarekan, dikebumikan di Desa Waturaya yang tadi telah kita kunjungi. Nah, itu terkait dengan Mbah Kiai Biru. Jadi begitu. Kemudian ini ada satu tokoh lagi atau satu situs lagi yang telah kami kunjungi tadi, yaitu Mbah Rebo yang lokasinya di tengah sawah. Nah, kita akan minta keterangan tabayun, klarifikasi kepada beliau, Mbah Ki Hajar Tresno, bagaimana ceritanya Mbah Rebo. Monggo. Terima kasih, Pak. Ki Rebo itu adalah teman akrab dari Pangeran Benowo. Sejak dari Pajang, ketika Pajang jatuh dan menjadi sebelum jadi Mataram, itu dia berjalan terus sampai ke utara. Setelah sampai di utara, capek istirahat di Desa Waturaya yang masih Belanda. Masih hutan Belanda, masih liar ya. Itu di situ. Sampai 3 hari. 3 hari. Ya. Setelah 3 hari, menurut cerita sejarah yang saya miliki, Pangeran Benowo itu diinteni, mimpi ditemui sama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Mas Benowo, awak undang kali wae. Ini Mataram. Soale dulurmu lanang sepejo ora bakal mentolo karo awakmu ora. Kowe diarep para penopes dong. Yang beliau kumpul karo dulurmu lanang Sutawijaya. Tanya begitu.
Dia mengatakan itu, setelah mimpi itu mengatakan pada Kirebo panggil. Aku udah ini ketemu berkon. Iya, gue saya kira tak cak balik. Hijau hitam dan nggak mulai balik di mana Mataram, Pajan. Moh, aku nih gini wae. Aku apa itu kelas gini wae, aku rasa gini. Intinya itu, tidak mau jajak pulang. Itu. Berarti sosok yang disebut Mbah Rebo itu adalah manusia ya? Ya. Manusia, abdi dalamnya Mbah Benowo. Benowo ya, teman akrab. Ya. Teman akrab. Iya. Terus kemudian Mbah Rebo itu akhirnya wafat dan dimakamkan di Desa Waturoyo, Noboten. Ya, waktu itu petilasannya itu di situ. Di situ. Dia itu kan sama dengan Benowo, suka ngelayap gitu loh. Betul. Lelono. Nah, Lelono, ya betul. Jadi dia itu paling lama di situ itu di Jaten itu, kampung Jaten Waturoyo itu di tengah sawah itu. Sama saja dulu kan masih riba gitu. Riba, oke. Senang di situ. Berarti Mbak nggih, belum diketahui di mana makamnya Mbah Rebo. Ya. Belum diketahui nggih. Belum diketahui. Jadi yang di situ adalah petilasan ya. Ya, petilasan. Oh, okay. Makanya saya sebut makam garing petilasan. Makam kena, petilasan ya kena. Bisa saja dikatakan begitu. Ada yang mengatakan itu makam, ada yang mengatakan itu petilasan. Makanya makam garis miring petilasan. Sebenarnya itu sama kok Mbak, makam karo petilasan. Sama ya. Karena makam itu bahasa Arab. Saya identiknya petilasan bahasa Jawa, makam bahasa Arab. Sama ya. Nak bahasa Jawa apa Mbak? Bahasa Jawa ya kubur. Kubur. Ya kubur itu. Ya kubur. Nggih. Lah gandeng awake dhewe wong Jawa, dia nyebute kubur. Kubur. Ya, asli. Ora wong kulon. Iya, iya betul. Makam kulon kare. Memang Arab. Iya. Makom. Kan orang Jawa kudu balik Jawa nih. Oh, semakin lari Jawa. Jawa digawa, Arab digarap. Sekali. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Asal usul dari sebutan situs Mbah Rebo adalah dulu Mbah Benowo itu lelono jajah desa Milanggori ninggalno Lukar Busana Kanalendran. Karena Mbah Benowo itu adalah putra dari Mbah Sultan Hadiwijaya. Tentu darah ningrat. Lelono mergo ora seneng dadi raja, senenge iku pendhita. Walhasil lelonone mlaku ngalap terus, kemudian singkat cerita itu manggon ana ing desa Waturoyo kene. Dukuh Jaten. Lah, nggon manggone kholwate semedine nepine Mbah Benowo dan Mbah Rebo adalah di situs tengah sawah tadi yang telah kita kunjungi. Nah, kemudian Mbah Benowo itu mendapat isyarah batin dari Mbah Sunan Kalijaga kon bali ning Pajang. Mergo Pajang karo Mataram itu ya dulur. Sutawijaya itu anak angkate Sultan Hadiwijaya. Sementara Mbah Benowo adalah anak kandung Sultan Hadiwijaya. Itu ya dulur. Ora pantes nek gegeran, wis ade rukun wae bangun Mataram. Wis titiwandine Pajang surep digendi Mataram. Nah, isyarah Mbah Sunan Kalijaga yang demikian itu digugu karo Mbah Benowo. Walhasil Mbah Benowo kondur ke Pajang Mataram, tapi sing Mbah Rebo ora gelem. Mergo kerasan seneng manggon ning Waturoyo. Akhirnya babak alas Waturoyo itu dan beliau Mbah Rebo itu adalah sebagai cikal bakal desa Waturoyo. Maka akhirnya tepat sekali jika petilasan Mbah Rebo dan Mbah Benowo itu dijadikan situs sejarah punden desa Waturoyo. Cikal bakal kanggo ngeling-eling sejak sejarah Mbah Benowo dan Mbah Rebo. Jadi kaya ngono lur, sejarah Mbah Rebo, maka sejarah desa Waturoyo itu jika dianalogikan dengan adat, maka Mbah Benowo itu adalah awal abad ke-16 tahun 1500 sekian. Kalau dihitung mundur ini tahun 2025, maka umur desa Waturoyo itu ya 500 tahun.
ya wis suwi setengah abad. Jadi umur Desa Waturaya lek dihitung saka Mbah Rebo Mbah Benawa rene, iku wong Mbah Benawa itu tahun 1500 sekian, berarti ya kurang luwih 1582. 1582. Nggih kurang luwih 500 tahun, kurang sithik. Niku. Jadi namanya wis tuwa umur Desa Waturaya. Oke, jadi demikian terkait Mbah Rebo. Kemudian sosok lagi satu lagi Mbah, yang disebut Mbah Suradipa itu siapa? Monggo. Nun, Mbah Suradipa itu adalah istilah keluarga sanggah saya. Sanggah. Nah, Suradipa sendiri menurut keluarga dari Waturaya, saya sudah dipeseni cukup ngambil nama Ki Suradipa saja, jangan mencari leluhur sebelumnya lagi. Itu cukup dari Suradipa saja. Nanti terlalu jauh, jangan-jangan nanti dianggap istilahnya orang Jawa, golek rai, dan diarani Jono Seko tahunnya. Tapi karena saya yang generasi penerus, aku buyutnya Suradipa keempat, canggah, maaf, canggah saya canggah Suradipa keempat, itu dalam hati saya enggak terima. Rencana Suradipa itu aslinya mana? Ternyata saya buka literasi di perpustakaan, kapal pati, macam-macam, ternyata dia itu masih keturunan Trah Punggawa Kadipaten, belum kabupaten ya, Kadipaten Jepara. Yang bertugas di sana di wilayah Keling Jepara. Padahal Keling Jepara dan pada bagian timur, Basi Jawa Timur sampai Keling itu dulunya adalah wilayah dari Pati, yaitu dari wilayah Kadipaten Waturaya, Kabupaten Pati, sampai lupa saya. Kalau di Selatan Jalan itu namanya Kadipaten, ada 2 kabupaten, Selatan Jalan dan Sarang Soko Paranggodo. Paranggodo itu kali Juwana, Sarang Soko Lor kali. Juwana. Berarti wilayahnya sampai Keling. Sampai Keling, iya. Pantas, soalnya saya itu pernah meneliti di pantai batas laut Kabupaten Jepara dan Pati itu namanya Pantai Congot. Iya, betul. Di sana itu Balong Alon. Iya, betul. Ya. Kembang Alon. Ya, Itu Alon. batas segaranya nopo. Iya, betul. Padahal batas daratan itu kan Mojo. Mojo, ya. Itu. Tapi ke batas segaranya jarang mana? Iya, memang betul. Sarang Soko. Waktu itu Sarang Soko pemerintah pernah invasi ke sana. Jajahannya. Jajan dari Kadipaten Sarang Soko. Yang kecil kali Juwana, Paranggaru. Jadi makanya para tokoh-tokoh yang jaduk-jaduk itu di sana di Pulau Mandalika itu namanya Ki Ajar Pulau Patawara. Enggak, Ki Ajar Pulau bilangnya ada lagi. Nah, Ki Ajar Pulau. Tahu saya pernah ke Mandalika itu ada 2 macam yang di bawah itu ditulisi Sayyid Usman Haji. Ya. Terus yang puncak itu Adipati Patawara. Oh ya. Pulau Mandalika. Ya. Itu enggak. Tapi ya ada pulau Pil. Ada kecil. Pulau Pil ada kecil. Taupil. Dia kecil memang, Mbak. Ayo, Pulau Mandalika itu kecil ya. Wong tak hubungin cara mlaku sejam rano kok. Namanya Ki Ajar Pulau. Itu orang sepi. Kepercayaannya Bupati, Adipati, Pati, Sarang Soko. dan Soko. Itu dipercaya. Oh, jadi Mbah Suradipa itu berasal dari Keling Jepara. Ya, leluhurnya Suradipa. Di atasnya apa? Leluhurnya orang sana. Dia dilahirkan di Waturaya. Oh, berarti orang tuanya itu sudah
Di sini, di sini ya. Berarti Mbah Suradito lahirnya di sini. Ya. Kemudian didadekno petinggi Londo yang pertama. Iya. Oh. Dan jenengan iki canggahe Mbah Suradito. Jadi waktu itu bukan sebagai petinggi sama Londo, kebetulan Suradito itu jadi pegawai Londo, ke Londo zaman kolonial, zaman India Belanda itu dengan jabatan paling tinggi, mantri petinggi, artinya membawahi petinggi. Meranggap jadi petinggi pertama kali desa Waturoyo sebelum ada petinggi di kecamatan Waturoyo. Berarti lurah petinggi ya? Ya betul. Kalau sekarang misalnya camat. Kalau sekarang camat. Itu dia merangkap. Tapi karena ada undang-undang tidak boleh merangkap. Kembali lagi Suradito menjadi mantri petinggi. Nah, petinggi kedua Brojo Yudo tadi. Yang di situ Mas? Iya. Dia mengambil. Nah, Brojo Yudo itu berasal dari mana? Nah, kalau informasinya dari Ngemplak Kidul. Ngemplak Kidul, Mergeso. Dipercaya sama Brojo Yudo. Karena di Jawa Timur ada yang berani. Jauh dulu yang diandalkan di desa kan seorang yang berani, kuat, betul. Bilani Londo gitu loh. Hukum rimba. Iya, kan Bilani Londo yang bisa menguntungkan Belanda. Artinya yang bisa menguntungkan Belanda. Memang berdasarkan cerita jenengan tentang sejarah Waturoyo yang terkait dengan tadi Mbah Kiai Biru, Mbah Rebu, Mbah Suradito, Mbah Brojo Yudo, keempat tokoh empat serangkai desa Waturoyo ini telah disampaikan oleh beliau. Mbah Trisno, harapan kami kepada panjenengan semua nggih, ini sebagai penutup dari wawancara sore ini, kami berharap kepada panjenengan semua agar tetap berpegang teguh kepada warisan leluhur. Karena itu sebagai jimat panjenengan untuk agar tidak kepada obor. Jadi wong itu ora meletak kok watu, meletak kok wong. Nah, wong itu ana generasi terdahulu. Makanya api-api generasi adalah yaitu yang satu mau mendoakan leluhurnya, kedua melestarikan tinggalannya, ketiga nilihi panggunane. Nek telu-telune iki wis ora dilakoni ya bener awake dhewe kepaten obor, kaya entung ora roh lor, ora roh kidul. Akhirnya ditakoki piye ceritane desa empuh ora arti. Oleh karena itu, teman-teman, terakhir ini sebagai penutup kami akan minta fatwa kepada panjenengan Mbah Trisno sebagai sesepuh desa Waturoyo ini bagaimana pesan-pesannya kepada kita semua ini sebagai generasi nom ben supaya timbul semangatnya. Monggo pesan panjenengan yang terakhir. Nggih, matur makaten para sedulur sedaya ing khususipun warga desa Waturoyo, mugi-mugi napa ingkang sampun di wontenaken wawancara menika kasembadan. Amin. Napa ingkang sampun diparingaken kalih para narasi. Amin. Menika mugi saged nular dumateng sanes dusun. Amin. Dusun pundi mawon. Amin. Mugi kangge tulodo. Amin. Dumateng warga desa-desa sanes. Amin. Mekaten matur nuwun. Nggih, matur suwun nggih Mbah Kiai. Nggih, demikian teman-teman wawancara singkat terkait dengan sejarah desa sini. Bahwa sebenarnya antara desa Waturoyo dengan desa Kajen, Cebule, Tunjungan, Bulumanes, Purworejo itu adalah satu ikatan yang sama di dunia, satu akar, sak jangkel. Bahkan mungkin juga barangkali juga embrionya dari sini, karena di sana ada jejak Mbah Samsudin. Bahkan di tempat saya itu ada namanya Mbah Denise, Mbah Sengon. Itu ternyata larinya ke Mbah Dewi Nawangse, Masin Kandang Mas. Kemudian satu lagi Mbah Togok. Mbah Togok itu konon ceritanya berasal dari Mbah Serang. Nah, dulu sebenarnya tokoh itu adalah satu ikatan. Oleh karena
politik debit intera Belanda akhirnya menjadi cerai-berai tunggang langgung lari kemana-mana golek selamat dewe-dewe belum buka alas dan barokah ledo pisah itu akhirnya terus muncul desa di mana-mana. Demikian kurang lebih mohon maaf jika ada kata yang salah dari apa yang kami sampaikan dan disampaikan oleh beliau ini, ya kesalahan itu adalah mutlak dari kebodohan kami sendiri. Namun bila mana ada yang benar dari apa yang kami sampaikan dan disampaikan oleh beliau ini, ya kebenaran itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa digawa, Arab digarap. Merdeka. Merdeka.